از تجاوز به آسمان کشورش صرف نظر نخواهد. Kenapa? Karena kita punya uang. Iran tiba-tiba menawarkan sesuatu yang sangat sensitif. Teknologi drone mutakhir, transfer teknologi penuh, bahkan pembangunan pabrik di Indonesia. Bukan sekadar jual beli, bukan sekadar ekspor, tapi membangun industri bersama. Pertanyaannya, apakah ini peluang emas bagi Indonesia? Atau justru ladang ranjau geopolitik? Mari kita bedah secara objektif dan strategis. Iran dan reputasi drone tempurnya. Kita tidak bisa membahas tawaran ini tanpa melihat rekam jejak Iran. Dalam 1 dekade terakhir, nama drone Iran mencuat di berbagai konflik modern. Seri seperti Shahed dan Mohajer terbukti digunakan dalam perang asimetris dan perang konvensional modern. Iran menjadi salah satu negara yang benar-benar mengembangkan drone secara mandiri karena hampir 47 tahun berada di bawah sanksi berat Amerika Serikat. Artinya satu hal, mereka dipaksa mandiri, dan hasilnya cukup signifikan. Iran menguasai drone loitering munition, drone MEL, medium altitude long endurance, drone kamikaze jarak jauh, teknologi swarm sederhana, bahkan sistem guidance berbasis GPS dan INS buatan sendiri. Di luar aspek militer, Iran juga mengembangkan drone untuk pertanian, pemetaan, survei energi, hingga monitoring bencana. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, menyatakan Iran siap mentransfer teknologi, membangun pabrik di Indonesia, dan bahkan membawa mahasiswa Indonesia belajar langsung ke Universitas Iran. Ini bukan penawaran biasa, ini paket lengkap. Kenapa Indonesia menjadi target kerjasama? Indonesia adalah pasar besar. Indonesia juga negara non-blok yang relatif independen secara diplomatik. Bagi Iran, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, ekonomi G20, tidak berada dalam blok militer barat, dan punya ambisi kemandirian alutsista. Dari sisi Indonesia, kebutuhan drone kita memang meningkat. TNI, Angkatan Udara mengoperasikan drone seperti CH-4 buatan Tiongkok, dan terus mengembangkan UAV dalam negeri melalui PTDI dan mitra strategis. Namun Indonesia masih belum sepenuhnya mandiri dalam sistem guidance, engine UAV, loitering munition mass production, AI swarm technology. Jika Iran benar-benar mentransfer teknologi, itu bisa mempercepat lompatan kemampuan dalam negeri. Tapi ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Faktor sanksi dan ancaman tarif Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan tarif 25% terhadap negara yang masih berdagang dengan Iran. Artinya apa? Kerjasama industri strategis dengan Iran bisa berdampak pada hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat. Kita harus realistis. AS masih menjadi mitra dagang utama Indonesia. Sistem pertahanan Indonesia juga masih banyak bergantung pada teknologi barat. Contohnya, platform seperti F-16, C-130, hingga sistem radar tertentu. Jika Indonesia terlalu dalam bekerja sama di sektor militer dengan Iran, ada potensi pembatasan akses teknologi barat, tekanan diplomatik, hambatan pembiayaan internasional. Iran memang mengatakan lebih dari 100 negara tetap berhubungan dengan mereka. Tapi hubungan dagang biasa berbeda dengan transfer teknologi militer strategis. Itulah titik krusialnya. Apakah ini murni drone sipil? Dubes Iran menekankan penggunaan damai drone untuk pertanian dan ekonomi, dan memang benar. Drone hari ini bukan hanya alat perang. Indonesia bisa memanfaatkan drone untuk pemetaan sawit, monitoring tambang, pengawasan laut, deteksi kebakaran hutan, distribusi logistik daerah terpencil. Jika kerjasama difokuskan ke sektor sipil dan dual use non-ofensif, risiko geopolitik bisa lebih terkendali. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa reputasi drone Iran saat ini sangat melekat pada konflik bersenjata, dan persepsi global sangat berpengaruh. Peluang strategis jika dikelola cerdas. Sekarang kita lihat sisi positifnya. Jika Indonesia mampu mengelola kerjasama ini dengan pendekatan strategis, ada beberapa keuntungan besar. Pertama, transfer knowledge nyata. Iran terbiasa hidup dalam sanksi. Mereka ahli dalam membangun sistem tanpa bergantung pada barat. Kedua, diversifikasi mitra teknologi. Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu blok. Ketiga, akselerasi industri drone nasional. Jika pabrik benar-benar dibangun di Indonesia dengan kandungan lokal tinggi, maka SDM Indonesia akan naik kelas. Keempat, leverage diplomatik.
Indonesia bisa memainkan posisi sebagai negara independen yang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tanpa masuk blok tertentu. Tapi semua itu hanya bisa berhasil jika pemerintah sangat hati-hati dalam desain kerjasamanya. Risiko yang harus diantisipasi. Ada beberapa risiko serius. Risiko secondary sanction, risiko reputasi internasional, risiko pembatasan akses komponen tertentu, risiko tekanan terhadap proyek pertahanan lain seperti pengadaan jet tempur dan radar barat. Indonesia harus memastikan bahwa kerjasama tidak melanggar rezim sanksi internasional, PBB, tidak menimbulkan dampak langsung pada proyek strategis lain, difokuskan pada sektor yang aman secara diplomatik. Kita bukan Iran, kita bukan negara yang siap hidup dalam isolasi ekonomi. Indonesia adalah negara perdagangan terbuka, maka keseimbangan adalah kunci. Apakah Indonesia akan ambil tawaran ini? Secara historis, Indonesia cenderung mengambil pendekatan pragmatis, bukan pro-barat, bukan pro-timur, tapi pro-kepentingan nasional. Jika kerjasama ini memberi manfaat nyata bagi kemandirian teknologi tanpa memicu konsekuensi berat, maka kemungkinan akan dipertimbangkan. Namun, jika risikonya lebih besar daripada keuntungannya, Indonesia kemungkinan akan membatasi kerjasama pada level sipil dan pendidikan. Yang menarik adalah tawaran beasiswa penuh dan pelatihan SDEM di Iran. Ini soft power yang cukup cerdas. Tawaran Iran bukan sekadar soal drone, ini soal geopolitik, diplomasi, dan arah industri pertahanan Indonesia ke depan. Apakah Indonesia akan memanfaatkan peluang ini untuk mempercepat kemandirian drone nasional? Atau memilih jalur aman demi menjaga stabilitas hubungan global? Yang jelas, dunia sedang bergerak menuju era di mana drone menjadi tulang punggung peperangan dan ekonomi digital. Dan Indonesia tidak boleh tertinggal. Namun dalam dunia pertahanan, setiap keputusan strategis selalu punya konsekuensi. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Jika Anda menjadi pengambil keputusan, apakah Anda akan menerima tawaran Iran atau bermain aman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena masa depan industri drone Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah.